Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini jam BK kita awali kegiatan kita hari ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim, supaya kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ingat dengan wajah ini? Ya, inilah Bu Tutik Wahyuningsih, guru BK SMP Negeri 3 Kalibagor. Ini penampakan lain dari Bu Tutik yang sedang berfoto di depan SMP 3 Kalibagor, di depan hasil karya kakak kelasmu, program EcoBridge. Di situ tertulis nama SMP Negeri 3 Kalibagor. Selain Bu Tutik, guru BK SMP Negeri 3 Kalibagor, ada satu lagi, ini saya perkenalkan. Namanya Bapak Dr. Andes Mardiono. Beliau mengampu bimbingan konseling atau BK kelas 7A, B, C. Kalau Bu Tutik D, E, F, G. Oke, jadi nanti kalian selalu bertemu dengan guru BK, BK-nya saya untuk D, E, F, G. Kalau untuk A, B, C adalah Bapak Mardiono. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang BK atau bimbingan dan konseling. Kita akan membahas lebih detail mengenai materi atau masalah-masalah yang ada kaitannya dengan bimbingan dan konseling. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah bimbingan konseling itu? Apa sih BK itu? Nah, setelah saya lihat dari angket yang sudah masuk, banyak di antara kalian belum tahu apa itu BK. Ada yang sudah tahu, menyatakan bahwa BK itu kaitannya dengan anak-anak nakal. Kemudian ada yang tahu dari kakaknya, ada yang tahu dari ibunya, ada yang tahu dari temannya. Nah, untuk kali ini, apa sih BK itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, sehingga kalian punya pemikiran yang tepat tentang bimbingan konseling. Jadi nanti tidak akan salah persepsi. Tujuan pembahasan BK kali ini adalah 1. Siswa memahami pengertian BK. Kemudian yang kedua adalah siswa memahami tugas-tugas guru BK. Yang ketiga adalah siswa dapat memanfaatkan pelayanan guru bimbingan dan konseling. Jadi harapan kami di sini nanti kalian memahami apa itu BK. Bukan berarti kalian menjadi guru BK, tapi kalian bisa memanfaatkan pelayanan guru BK yang kami berikan. Jadi nanti kalian bisa menemui bu guru atau guru BK di ruang BK, bisa melalui WA group, bisa melalui WA pribadi. Jadi kalian bisa menghubungi kami untuk membantu kalian agar bisa belajar di SMP 3 Kalibagor ini dengan lancar. Pada prinsipnya, guru BK itu membantu anak-anak atau semua siswa agar yang awalnya punya masalah atau menangis karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian bisa menyelesaikan masalahnya sehingga dia tersenyum. Dan di sini saya gambarkan BK itu adalah memberi pelayanan bagi siswa-siswa yang punya masalah, yang pada awalnya menangis, kemudian akan merubah tangisannya menjadi senyum. Nah, seperti yang saya gambarkan di slide ini. Guru BK membantu menyelesaikan masalahmu bukan berarti kamu bergantung kepada bapak dan ibu guru, tetapi kalian bisa menyelesaikan masalahmu secara mandiri
tidak tergantung pada orang lain. Jadi kamu menyelesaikan masalahmu sendiri karena pemikiran kamu sendiri, karena keputusan kamu sendiri, sehingga kalian bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dengan bantuan Bapak Ibu Guru BK, kalian bisa menyelesaikan masalah sendiri, bisa mandiri, sehingga kalian akan timbul kepercayaan diri. Kalian akan merasa menang, kalian akan merasa bahwa kamu adalah bisa. Dari penjelasan tadi bisa kita melihat bahwa apa sih BK itu? Ya, BK itu singkatan dari bimbingan dan konseling. Jadi terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Kita bahas bimbingan terlebih dahulu. Apa sih bimbingan itu? Bimbingan adalah bantuan psikologis yang dilakukan untuk dapat memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri, merealisasi diri, menyesuaikan diri, sehingga dapat berkembang secara optimal. Bimbingan adalah bantuan psikologis yang dilakukan untuk dapat memahami diri. Maksudnya adalah bahwa kalian bisa memahami diri kamu sendiri. Seperti dalam angket, Bu Tuti meminta kalian untuk menuliskan tentang alamat, tentang cita-cita, tentang hobi, tentang kesukaan, tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kamu. Berarti itu Bu Tuti membantu kamu agar kamu itu memahami siapa diri kamu sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan bantuannya adalah di situ. Menerima diri. Maksudnya di sini bahwa Bu Tuti akan membantu. Nanti dalam prosesnya Bu Tuti akan membantu kalian agar bisa menerima keadaan yang ada pada diri kamu sendiri. Jadi nanti kamu akan menemukan diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah kamu bukan orang lain. Si A adalah si A, si B adalah si B, si A bukan si B bukan si A. Nah, itu berarti kalian bisa menerima kondisi dirinya sendiri. Merealisasi diri. Nah, ini berarti bahwa nanti guru BK atau Bu Tuti itu akan membantu kalian untuk mewujudkan apa yang ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi tugas Bu Tuti atau tugas guru BK adalah membantu mewujudkan apa yang menjadi keinginanmu, apa yang ada di dalam diri kamu itu. Kemudian bimbingan adalah bantuan psikologis yang dilakukan untuk dapat menyesuaikan diri. Nah, ini tugas guru BK atau Bu Tuti nanti akan membantu kamu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Jadi ini tujuan yang paling utama. Jadi kalian bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kamu. Jadi bisa menyesuaikan antara kondisi yang ada pada diri kamu dengan lingkungan yang ada. Jadi nanti kalian tidak mengalami kesulitan. Semua tujuan bimbingan dan konseling dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh bimbingan konseling itu akan diwujudkan dalam suatu kegiatan. Nah, kegiatan yang ada di BK itu banyak. Nanti akan saya jelaskan. Bimbingan klasikal. Nah, kalau bimbingan klasikal ini adalah seperti mata pelajaran Bu Guru BK atau Bu Tuti masuk ke kelas untuk menyampaikan materi. Tetapi di sini beda dengan mata pelajaran. Jadi bukan mata pelajaran seperti yang diangket. Ada yang mengatakan BK itu sama dengan mata pelajaran. BK itu beda dengan mata pelajaran. Jadi tujuan kami masuk ke kelas bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga untuk lebih memahami siswa. Itu tujuan bimbingan klasikal atau kegiatan bimbingan klasikal yang dilakukan oleh guru BK. Bimbingan kelompok. Nah, ini penyampaian materi bimbingan konseling kepada beberapa siswa, maksimum 10 siswa. Nah, ini biasanya dilakukan bisa dengan permainan atau dengan istilah
dinamika kelompok. Jadi maksimum anggota bimbingan kelompok ini hanya 10 anak, bukan klasikal. Kalau klasikal tadi itu satu kelas, kalau bimbingan kelompok hanya 10 anak. Bimbingan konseling dilaksanakan bisa di ruangan kelas, bisa di halaman, bisa juga di ruangan BK. Nah ini adalah ruangan BK yang ada di SMP Negeri 3 Kalibagor yang tampak dari luar. Ini kakak kelas kalian dulu waktu kelas 7, pengenalan ruang BK. Ini adalah kakak kelas yang sedang melihat-lihat ruangan BK. Kalau tadi dari luar, nah ini dari dalam. Ini ruang BK. Ruang BK itu ada lemari, ada meja kerja Bu Guru, kemudian ada meja tamu. Di situ terlihat nanti kalau ada tamu atau orang tuamu datang, nanti biasanya akan kami terima di ruang tamu ini atau di dekat di satu ruangan dengan ruang kerja Bu Tuti. Nanti di sana akan ketemu dengan orang tua kamu. Nah, ini kakak kelas kalian yang pada saat itu lagi orientasi tentang ruang BK. Mereka masuk ruang BK, duduk-duduk di sana, kemudian mengenal, kemudian berkenalan dengan Bu Guru. Jadi mereka berbicara di sana, ngobrol kami bersama di ruang BK. Jadi kalian enak berbicara di ruang BK, silahkan nanti kalau kalian punya masalah atau punya unek-unek, nah bisa masuk ke ruang BK, nggak usah punya perasaan apa-apa, permisi saja masuk ke ruang BK, di sana kita ngobrol dengan Bu Tuti. Di ruang BK juga kami sediakan buku-buku bacaan untuk anak-anak. Nah ini kakak kelas kalian yang mau meminjam buku. Di sana buku khusus untuk BK, jadi materinya beda dengan perpustakaan. Kalau di BK itu materi-materi tentang ke-BK-an. Kalian boleh membaca, boleh pinjam di ruang BK. Kalau mau pinjam, kalian bisa menuliskan di dalam buku peminjaman. Kemudian kalau membaca di situ pun juga boleh. Yang penting kembali, yang penting dibaca. Itu yang kami utamakan. Jadi materi BK beda dengan perpustakaan pada umumnya. Di BK ada yang disebut dengan papan bimbingan. Nah ini papan bimbingan. Papan bimbingan ini bisa karya anak-anak, bisa juga karya Bu Tuti. Nanti akan dipajang di sini, kemudian kalian membaca. Silakan boleh dibaca. Ini terletak di luar ruangan. Jadi kalian sambil lewat bisa membaca yang disebut dengan papan bimbingan. Di sana materinya adalah materi tentang ke-BK-an. Di dalam ruang BK, selain ada ruang meja kerja Bu Tuti, juga ada ruang tamu. Nah, di sana juga ada ruangan kecil, ya, 2 ruangan kecil yang disebut dengan ruang konseling. Di sana ada 2 ruang konseling, konseling 1 dan ruang konseling 2. Nanti kalian bisa memanfaatkan ruangan konseling itu. Nah, apa konseling itu kita bahas berikutnya. Baiklah, kalau tadi kita membahas tentang bimbingan. Nah, kalian sudah jelas apa itu bimbingan. Kemudian untuk berikutnya kita akan membahas tentang konseling. Apa sih konseling itu? Ya, konseling adalah proses bimbingan yang dilakukan secara individu atau kelompok bagi individu yang sudah bermasalah melalui teknik-teknik konseling. Jadi di sini bisa kita melihat perbedaan antara bimbingan dan konseling. Kalau bimbingan itu bisa dilakukan secara umum, tapi kalau konseling adalah khusus, ya, khusus bagi siswa-siswa yang sudah bermasalah. Jadi kalau tidak bermasalah, masuknya pada bimbingan. Tapi kalau sudah bermasalah dan membutuhkan penyelesaian, itu masuknya pada konseling. Nah, ini nih. Ini seorang anak yang punya masalah.
Masalahnya itu bisa masalah keluarga, bisa masalah dengan teman, bisa masalah belajar. Yang jelas masalah-masalah yang mengganggu, kamu di dalam proses belajar. Nanti bisa datang ke ruang BK atau datang menemui BK, datang menghubungi ruang guru BK untuk minta bantuan menyelesaikan masalahnya, sehingga nanti bisa belajar dengan lancar tanpa suatu gangguan. Dan guru BK tugasnya adalah membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, ini ruang konseling. Tadi dikatakan bahwa ruang konseling itu ada 2. Nah, ruang konseling 1, di sini ada meja dan kursi. Disinilah ruang yang dipergunakan untuk pelaksanaan konseling. Konselingnya bisa konseling individu atau sendiri, bisa juga dengan konseling kelompok. Kalau masalahnya adalah masalah pribadi, masalahnya sendiri, bisa dilakukan konseling individu. Kalau masalahnya itu masalah sendiri tapi boleh diketahui oleh teman yang dipercaya, bisa dilakukan konseling kelompok. Konseling kelompok ini ada syaratnya. Kalau konseling kelompok itu teman-teman yang mengikuti konseling itu harus saling percaya dan harus saling bisa merahasiakan permasalahan. Kalau tidak bisa merahasiakan permasalahan, lebih baik konseling individu, jangan konseling kelompok. Nah, ini nanti pelaksanaannya berada di ruangan ini. Ada ruangan konseling 1 yang ada meja dan kursinya. Kemudian ini ruang konseling 2. Ruang konseling 2 itu lesehan, ya. Tanpa kursi, adanya hanya meja supaya kita lebih santai duduk di sana, lebih enak ngobrolnya, lebih enak istilah curhatnya. Nanti kita melaksanakan konseling di ruangan ini. Apabila kalian punya masalah, silahkan boleh datang ke ruang BK, minta konseling, tinggal pilih, mau pilih ruang konseling 1 atau pilih ruang konseling 2. Kita tinggal memilih. Demikian perkenalan tentang bimbingan konseling sementara. Kemudian nanti akan kita lanjutkan kelanjutannya nanti di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang secara detail bimbingan konseling itu. Bimbingan konseling itu syaratnya apa, kemudian harus bagaimana, kemudian materinya apa. Nah, nanti akan kita bahas berikutnya. Demikian kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, masuk pada pikiran kita, kemudian dicamkan, yang baik diambil, yang tidak baik dibuang. Demikian dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.